Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul, Bukankah Allah kejam? Ini adalah sebuah pertanyaan, ada tanda tanya di baliknya. Pernahkah saudara merasa Allah itu Allah yang kejam? Allah itu Allah yang jahat? Pernahkah saudara meragukan Dia bahwa Dia adalah sebenarnya Allah yang suka menghukum? Buktinya loh, di perjanjian lama, bangsa Israel kalau melakukan salah dihukum. Bukankah itu Tuhan yang jahat? Jika saudara pernah berpikir seperti itu, terlintas dan belum terjawab, saya harap renungan hari ini bisa menjawab pertanyaan dan kegelisahan saudara. Kita akan baca di Mazmur yang ke-44. Mulai dari ayat yang ketiga dan keempat. Nanti kita akan sambung dengan ayatnya yang ke-10, 11, dan seterusnya. Mazmur 44, ayatnya yang ketiga dan 4. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Kita bisa lihat di sini pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu yang membiarkan bangsa Israel bertumbuh. Tuhan yang menuntun bangsa Israel dan membuat bangsa Israel menang. Dikatakan dengan jelas, bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, tapi karena tangan kanan Tuhan. Kita bisa melihat pemazmur ini memuji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tapi kita kalau melihat full di pasal 44 ini, kita bisa lihat dari ayat yang ke-10. Kita akan melihat kontradiksi, kontra atau kebalikannya dari apa yang pemazmur ini katakan di awal. Ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Namun engkau telah membuang kami, membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak mau maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Dan seterusnya kalau kita baca ayat 13, 14, 15, dikatakan pemazmur, engkau melakukan hal yang kejam. Lucu ya saudara. Kita bisa baca di ayat yang pertama, di awal-awal pemazmur ini memuji Tuhan itu baik. Tapi jika kita mulai baca dari ayat yang ke-10, kita bisa melihat Allah yang berbeda, Allah yang begitu kejam. Jadi pertanyaannya, apakah Allah itu kejam, saudara? Apakah Allah itu baik? Pernahkah kita mengalami masalah seolah-olah Tuhan itu diam saja? Pernahkah kita mengalami seolah-olah Tuhan itu mengizinkan banyak masalah datang di hidup kita? Sampai kita berpikir mungkin, Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa masalah ini ada di hidupku? Pernahkah saudara mengalami masalah demikian? Atau saudara sedang mengalami di fase itu? Izinkan saya menjadi penyambung lidahnya untuk menjawabnya. Apakah Allah itu kejam? Tentu jawabannya, Allah itu adalah Bapa yang baik. Ini yang perlu kita encamkan dan pikir dan tancapkan di hati kita. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Bahkan sering kita baca, jika Bapa yang di dunia aja tahu apa yang baik, terlebih lagi Bapamu di surga. Kita perlu mengerti saudara, bahwa cara seorang ayah mendidik anaknya itu bermacam-macam. Tapi pada intinya, selalu merancangkan kebaikan. Ada satu lagu sekuler yang liriknya bagus terlepas dari kisah hidup orang penciptanya. Liriknya demikian,
Bila hentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Intinya seorang ayah itu sekalipun terlihat kejam di awalnya saat dia anak ini kecil, ayah ini selalu punya alasan yang baik di balik semua tingkahnya, cara didiknya. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dikatakan bahwa kalau Bapa di dunia aja tahu mana yang baik, terlebih Bapa yang di surga. Kalau Bapa yang di dunia tahu cara didik anaknya gimana biar dia bisa jadi orang yang kuat, anaknya bisa jadi anak yang tangguh, anak yang baik, terlebih Bapamu di surga. Jika kita sedang mengalami masalah, saudara, saat ini terasa seperti Tuhan mengizinkan itu terjadi. Selalu ada maksud di balik semua itu. Pasti ada maksudnya. Ada dua maksudnya. Tuhan ingin kita lebih kuat. Tuhan ingin membuat kita menjadi lebih baik, pribadi lebih baik. Agar kita siap menerima berkat-berkat-Nya. Atau yang kedua, kita sedang salah jalan dan Tuhan ingin meluruskan lagi jalan kita. Seperti yang kita tahu, bangsa Israel sering kali dihukum oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, Tuhan ingin bangsa Israel ini balik. Buktinya ketika bangsa Israel berseru, selalu Tuhan tolong. Bangsa Israel ini, Tuhan ingin bangsa Israel ini berbalik kepada Dia. Tidak berbelot hatinya. Karena hidup di luar Tuhan itu menderita. Selalu ada maksud yang baik di balik semua rancangan Tuhan, sekalipun nampaknya jahat. Jadi saudara, jika saudara hari ini sedang posisi di mana hidup tertekan, mari kita koreksi. Kita renungkan dari masalah ini. Tuhan ingin kita level up di bagian mana ya? Atau adakah yang salah dari diriku yang Tuhan ingin tegur sehingga aku balik ke jalannya? Karena dikatakan percuma punya seisi dunia kalau kita tidak selamat. Jadi saudara, pasti ada maksud baik di balik semua masalah yang kita hadapi. Jadi Dia bukan Tuhan yang kejam. Dia adalah Allah yang baik, Bapa yang baik. Hanya kita perlu menyelami, mengerti sebisa kita apa maksud dan rancangannya. Tuhan Yesus memberkati.